Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Alhamdulillah setelah 2 minggu jeda PTS, hari ini bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Baik anak-anak, matematika hari ini materinya masih membahas tentang sudut. Dan hari ini Bapak akan membahas mengukur sudut dan menggambar sudut. Baik anak-anak, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengukur sudut. Bisa kalian lihat di sini ada dua buah sudut, yaitu sudut ABC dan sudut JKL. Nah, bagaimana sih Pak cara mengukur sudut agar kita mengetahui besar sudut tersebut? Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas bahwa alat untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Nah, artinya kalian siapkan terlebih dahulu busur derajatnya untuk mengetahui besar sudut tersebut. Nah, busur derajat tersebut ada bagian-bagiannya. Itu pun sudah Bapak bahas di pertemuan sebelumnya. Bapak mengingatkan kembali bahwa bagian-bagian busur derajat ada titik pusat, garis alas, skala dalam, skala luar, dan tepi skala. Baik anak-anak, di sini Bapak akan memberikan contoh bagaimana untuk mengukur sudut tersebut, ya. Baik, perhatikan di sini sudut ABC. Langkah yang pertamanya, letakkan titik pusat busur di titik sudut, ya, seperti pada contoh berikut. Nah, di sini titik pusatnya kita letakkan di titik sudut, yaitu tepat di titik B, ya. Setelah itu pastikan kaki sudut AB-nya, ya. Kita pastikan kaki sudut AB-nya ini berhimpit dengan garis alas busur tersebut. Nah, di sini sudah berhimpit, ya. Kemudian setelah itu kita lihat kaki sudut AB ini mengarah ke skala dalam atau skala luar. Kalau kita lihat di sini ke sebelah kanan, ya. Ke sebelah kanan ini berarti ke skala dalam. Artinya kita melihat angka-angka yang ada di skala dalam tersebut. Langkah selanjutnya, kita perhatikan kaki sudut BC-nya. Ini kaki sudut BC-nya ini mengarah ke angka berapa? Kalau kita lihat di situ ke angka 140. Nah, ini adalah skala bagian dalam. Kalau 40 itu skala bagian luar, ya. Berarti kita lihatnya 140. Jadi, besar sudut ABC ini adalah 140 derajat. Contoh yang di samping juga sama caranya, ya. Kita letakkan titik pusat busurnya di titik sudut, yaitu tepat di titik K. Kita pastikan juga kaki sudut JK-nya itu berhimpit dengan alas. Nah, di sini sudah berhimpit. Kemudian kita lihat ini ke sebelah kiri berarti mengarah atau menggunakan skala bagian luar, ya. Berarti kita melihat angka-angka di skala bagian luar. Setelah itu, langkah selanjutnya kita lihat kaki sudut KL. Nah, kaki sudut KL yang ini itu mengarah ke angka berapa? Ya, kalau kita lihat di sini adalah 80, ya. Jadi besar sudut JKL ini adalah 80 derajat, ya. Nah, anak-anak, dari kedua contoh ini, ya, bisa kita lihat yang pertama itu menggunakan skala dalam dan yang kedua ini menggunakan skala luar, ya. Ada perbedaan, ya. Baik, untuk lebih pahamnya Bapak akan memberikan contoh berikutnya. Di sini ada dua contoh, yaitu ada sudut PQR dan sudut DEF, ya. Caranya sama, ya. Kita menggunakan busur derajatnya. Baik, kita perhatikan sudut PQR ini, ya. Kita letakkan titik pusat busurnya di titik sudut, yaitu tepat di titik Q, ya. Pastikan kaki sudut PQ-nya itu berhimpit dengan alas busurnya. Setelah itu kita lihat ini ke sebelah kanan, artinya menggunakan skala bagian dalam, ya. Kita lihat angka-angka yang ada di skala bagian dalam, ya. Langkah berikutnya kita perhatikan kaki sudut QR-nya. Nah, ini kaki sudut QR-nya ini berada di antara 70 dan 80, ya. Ini tidak tepat di garis seperti contoh yang pertama, ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat ke skala atau tepi skala, ya. Kita lihat ke tepi skala. Nah, tepi skala ini yang kecil-kecilnya ini,
ya. Kalau kita lihat ya, dihitung dari 70 ini lebihnya 1 2 3 4 5. Nah, artinya kaki sudut QR-nya ini mengarah ke 75 derajat ya. Nah, artinya besar sudut PQR ini adalah 75 derajat. Contoh berikutnya yang di samping ya, yang sudut DF-nya juga sama, kita letakkan titik pusatnya di titik sudut, yaitu tepat di titik E ya. Kemudian pastikan kaki sudut DE-nya itu berhimpit dengan alas. Kita lihat ini ke sebelah kiri, berarti menggunakan skala bagian luar ya. Setelah itu kita lihat kaki sudut EF-nya ya. Kaki sudut EF-nya ini mengarah ke hampir ke 30 ya, tetapi lebih dari 30 ya. Kalau kita lihat ya, nah kalau yang seperti ini juga kita lihat dengan tepi skalanya ya. Kalau kita lihat tepi skalanya itu lebih 2, 1, 2. Nah, berarti kaki sudut EF-nya ini mengarah ke angka 32 derajat. Jadi, besar sudut DF ini adalah 32 derajat. Nah, anak-anak, itulah bagaimana cara mengukur sudut ya. Sangat mudah kan? Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu menggambar sudut. Nah, di sini Bapak akan memberikan dua contoh ya. Gambarlah sudut 60 derajat dan gambarlah sudut 100 derajat ya. Baik, yang pertama, gambar sudut 60 derajat. Kita gunakan busur derajatnya ya. Langkah yang pertama ya, kalian tandai titik pusatnya ya. Berarti titik pusatnya di sini kita tandai dengan titik kecil saja. Kemudian di sini Bapak akan menggunakan skala bagian dalam ya. Skala bagian dalam berarti nah, yang ini ya, skala bagian dalam. Nah, kemudian skala bagian dalamnya ini Bapak kasih tanda lagi titik kecil ya. Boleh di bawah 0 ataupun di ujung busur derajat ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, karena yang dicari adalah 60 derajat, kita gunakan skala bagian dalam ya. 1 sampai di sini menemukan 60. Nah, yang ini ya 60. Kemudian kita tandai juga, tapi tandainya di atas 120. Tidak mungkin di 60-nya ya. Di atas 120. Nah, jika sudah ditandai seperti ini, kita garis ya. Kita garis hubungkan ya titik pusat dengan skala 0 derajat bagian dalam dan 60-nya ya, yang ini dan yang ini. Nah, jadi untuk bentuk dari sudut 60 derajat hasilnya seperti ini ya. Ini sudut 60 derajat. Yang kedua, gambarlah sudut 100 derajat ya. Caranya juga sama, menggunakan busur derajat. Kita tentukan dulu titik pusatnya, tandai dengan titik kecil. Kemudian Bapak akan menggunakan skala bagian luar, berarti ke sebelah kiri ya, yang ini ya. Kemudian Bapak tandai juga di sini di ujungnya atau di bawah nolnya. Kemudian kita cari angka 100 ya dari skala bagian luar. Nah, berarti ada di sini ya. Maka Bapak di sini kasih tanda titik kecil juga. Nah, setelah itu kita baru garisin ya. Yang ini dan yang ini. Maka hasil dari gambar sudut 100 derajat hasilnya seperti ini ya. Ini sudut 100 derajat. Gimana anak-anak? Sangat mudah kan untuk menggambar sudut ya. Caranya seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa dipahami oleh kalian. Nah, anak-anak, untuk tugasnya, tugas matematikanya, yang pertama, silakan kalian kerjakan halaman 203 ya. Halaman 203 ini kalian hanya mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 ya. Di sini ada namanya sudut PQR dan sudut KLM. Nah, kalian tinggal isi nama sudutnya apa ini yang tadi Bapak sebutkan ya. Lalu kaki sudut itu adalah kaki sudutnya apa aja? Kemudian titik sudutnya apa? Dan besar sudutnya itu kalian gunakan dengan busur derajat ya. Silahkan kalian gunakan busur derajat ini untuk mengetahui besar sudut PQR dan KLM. Setelah itu nomor 3-nya kalian kerjakan di buku tulis ya. Ini tambahan nomor 3-nya, gambarlah sudut
50 derajat, 85 derajat, dan 130 derajat. Dengan catatan nomor 3A dan 3B-nya kalian gunakan skala dalam ya, skala 0 derajat dalam, dan nomor 3C-nya kalian gunakan skala 0 derajat luar ya. Nah, ini tugasnya 3 saja ya. Nomor 1 dan 2 silahkan kerjakan di buku paket matematikanya, dan nomor 3 silahkan kalian kerjakan di buku tulisnya ya. Itu saja. Jika sudah selesai, kalian kirim tugasnya di KI 3 Matematika. Terima kasih dari Bapak, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.